Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa senantiasa tercurahkan salawat serta salam kepada junjungan mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan keturunan beliau, dan kepada seluruh umat-umatnya yang senantiasa menghidupkan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Sidang Jumat kaum muslimin yang berbahagia, di atas mimbar ini saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada kaum muslimin pada umumnya untuk selalu kita meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, agar kita layak untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita sebagai hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwasalnya dunia ini adalah sesuatu yang sangat cepat lenyapnya, cepat perginya, dan banyak kesibukannya serta kesusahannya. Jika dia datang, maka dia akan datang untuk menyibukkan orang itu dengan fitnah. Dan apabila dia pergi meninggalkan orang itu, maka dia pun akan menyusahkan dan menyedihkan orang tersebut. Nabi SAW memperumpamakan dunia ini seperti pepohonan yang dijadikan oleh seorang musafir untuk sebagai tempat bernaung sebentar pada waktu yang sangat panas, tapi tidak lama kemudian dia akan pergi darinya meninggalkannya. Maka alangkah ruginya dan bodohnya orang apabila dia rakus terhadapnya, dan alangkah cerdiknya seseorang apabila dia zuhud terhadapnya atau tidak ada cinta dunia di dalam hatinya. Dia menjadikan dunia sebagai di dalam tangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan berapakah sebenarnya nilai dunia yang selalu kita perebutkan dan selalu kita angan-angankan ini, yang mana terkadang karena urusan dunia ini kita saling iri, saling dengki, saling berselisih, saling bercekcok, sehingga kita memutuskan tali kekerabatan kita dengan keluarga kita, sanak famili kita, serta saudara-saudara kita sesama muslim. Berapa nilai dan harga dunia ini yang karenanya kita sampai rela melakukan hal-hal tersebut serta mempertaruhkan segalanya demi dia? Maka jawabannya diberikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Lau kanatid dunya tazinu innallaha janaha ba'udah ma saka kafiran minha syurbatan ma." Yang artinya, jika seumpama dunia itu di mata Allah seharga atau sebanding dengan harga satu sayap ekor nyamuk saja, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berdasarkan hadis tersebut kita mengetahui bahwasalnya tidak ada harga sama sekali dunia ini di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia ini diberikan kepada seluruh umat manusia, baik itu muslim ataupun yang bukan muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui yang berkaitan dengan dunia. Yang pertama adalah dunia merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan dan sudah ditentukan
serta sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak kita masih di dalam perut ibu, semenjak kita masih berusia 120 hari di dalam perut ibu atau 4 bulan di dalam perut ibu. Allah telah menetapkan rizki kita, jodoh kita, serta umur kita. Sehingga buat apa kita risau, buat apa kita susah, buat apa kita ragu, dan buat apa kita galau memikirkan tentang rizki kita yang telah ditetapkan, yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seperti yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu di dalam syairnya, qad min ta'ala birizqil kawam, sungguh Allah telah menjamin semua rizki hamba-hambanya. Fil kitabil munazzal nuran lil anam, sebagaimana yang telah tercantum di dalam kitab yang telah diturunkan, yaitu Al-Quran, sebagai cahaya petunjuk bagi seluruh manusia. Alladzi li ghairik la yasil ilaik, apa yang telah ditakdirkan bukan untukmu maka pasti tidak akan sampai kepadamu. Walladzi kusim lak hasinun ladaik, dan apa yang sudah ditakdirkan untukmu pasti akan menjadi milikmu. Fashtagil bi rabbik walladzi alaik, maka sibukkanlah dirimu dengan Tuhanmu dengan segala macam ibadah yang sudah diwajibkan kepada dirimu. Fil fardil haqiqah wa syaril masun, terdapat hakikat dalam kewajiban dan syariat yang terjaga kemurniannya. La yakthur hammuk ma qaddir yakun, janganlah engkau selalu bersedih hati karena sesungguhnya yang sudah ditakdirkan pasti akan terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan sesungguhnya yang membuat kita ragu-ragu serta khawatir akan rizki kita atau masa depan kita, baik untuk diri pribadi maupun untuk anak dan istri kita, tidak lain dan tidak bukan adalah musuh bebuyutan kita, yaitu syaitanir rajim, yang mempunyai keinginan menjadikan kita semua sebagai temannya kelak di dalam neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 268. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan-setan menjanjikan dan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu untuk berbuat kikir, keji, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang kedua serta yang paling penting untuk selalu kita ingat adalah kita semua akan diminta pertanggungjawaban terhadap harta yang dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita gunakan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Tirmizi dari sahabat Abi Buraidah Al-Aslami. La tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu an umri fima afnah wa an ilmi fima fa'al wa an mali min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Seseorang itu tidak akan melangkahkan kakinya nanti pada hari kiamat sehingga dia akan ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, tentang umurnya, untuk apa dia gunakan. Yang kedua, tentang jasadnya, untuk apa dia binasakan. Dan yang ketiga, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia gunakan. Serta yang terakhir adalah ilmunya, bagaimana dia amalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya adalah, apakah masih banyak di antara kita yang tidak peduli dari mana datangnya harta, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, karena ditakutkan atau dikhawatirkan orang yang semacam ini tidak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak.
sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti di pada hari kiamat ada sekelompok orang yang menggendong yang ada kambing atau sapi di pundaknya karena dia mengambil secara zalim dari orang lain. Maka dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pertolongan dan syafaat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bukankah aku telah memperingatkan kalian untuk tidak mengambil barang milik orang lain? Maka aku tidak bisa memberikan syafaat kepadamu sehingga kamu menyelesaikan urusan kamu dengannya." Dan yang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan yang terakhir, marilah kita mencontoh bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kewaroannya, di dalam kehati-hatiannya, seperti sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana diceritakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebelum beliau memakan makanan atau minum minuman, beliau selalu menanyakan makanan tersebut berasal dari mana kepada keluarganya. Makanan ini berasal dari mana? Bertanya kepada budak-budak-budaknya. Sebagaimana diceritakan pernah suatu waktu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika itu beliau sangat lapar, maka beliau langsung memakan makanan tersebut yang sudah dihidangkan sebelum beliau bertanya. Maka ketika setelah selesai memakan makanan tersebut, sang budak pun bertanya, "Wahai Sayyidina Abu Bakar, tumben sekali kamu tidak menanyakan makanan tersebut berasal dari mana?" Maka Sayyidina Abu Bakar pun bertanya, "Dari mana makanan ini?" Maka berkata seorang budak tersebut, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya makanan ini aku dapatkan dari orang kafir Quraisy yang sedang mengadakan acara-acara." Maka Sayyidina Abu Bakar pun tersebut menusuk-nusuk tenggorokannya agar memuntahkan makanan tersebut, dan sambil membantu dengan air agar beliau memuntahkan makanan tersebut. Maka si budak pun terheran-heran dan bertanya, "Wahai Abu Bakar, mengapa engkau lakukan sampai demikian?" Maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Andai kata aku harus memuntahkan makanan yang telah aku makan dengan mencabut nyawaku, maka niscaya aku akan lakukan." Beginilah contoh bagaimana warok dan hati-hatinya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam memilih makanan-makanan yang mereka makan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggampangkan kita untuk mendapatkan harta yang berkah, harta yang halal, yang banyak dan melimpah, akan tetapi tidak menjerumuskan, serta nanti di akhirat Allah Subhanahu tidak menghisapnya. Amin amin ya rabbal alamin. Innal ahsanal kalam kalamullahi malikil a'lam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqauli yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirul ladzim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullah ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah, wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsih, fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم ادفعنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عما يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين معاشر المسلمين إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله الأكبر